Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik. Di sini kembali lagi dengan Pak Gustian di channel Tian 21 dengan materi pelajaran jarak jauh IPS kelas 8, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kompetensi dasar materi ini 3.3 menganalisis kronologi, perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. 4.4 menyajikan kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan latar belakang, proses, dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Keragaman kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia mendorong bangsa-bangsa asing untuk turut memanfaatkan kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Latar belakangnya yang pertama yaitu daya tarik Indonesia wilayahnya terhadap bangsa barat. Karena keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Jelas sekali potensi sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah dan kaya akan sumber daya alamnya. Yang kedua, Hindia Timur atau Indonesia telah lama dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti vanili, lada, dan cengkeh. Rempah-rempah ini digunakan untuk mengawet makanan, bumbu masakan, bahkan obat sekalipun. Karena kegunaannya rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun sangat mahal. Sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke Turki Utsmani. Nah, di sini ada terjadi peperangan dan mengakibatkan pasokan rempah-rempah ke wilayah Eropa terputus. Hal ini dikarenakan boikot yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Situasi ini mendorong orang-orang Eropa menjelajahi jalur pelayaran ke wilayah yang banyak memiliki bahan rempah-rempah, termasuk Kepulauan Nusantara, Indonesia itu sendiri. Dalam perkembangannya, mereka tidak saja berdagang, tetapi juga menguasai sumber rempah-rempah di negara penghasil, terutama Indonesia. Nah, yang ketiga ada motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Apa itu Gold, Gospel, Glory? Merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudera, terkenal dengan sebutan 3G. Gold artinya emas yang dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi penjelajahan jalur laut. Yang B, glory bermakna kejayaan bangsa. Glory itu berarti kejayaan. Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen kebangsaan bangsa di Indonesia, terutamanya di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Yang keempat, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni ditemukannya teori heliosentris dari tokoh Copernicus yang mengatakan bahwa pusat peredaran tata surya adalah matahari. Nah, si tokoh Copernicus ini sudah menemukan teori tentang tata surya adalah matahari. Ditemukannya kompas, ditemukannya mesiu bom, persenjataan, serta dikembangkan teknik pembuatan kapal. Nah, sampai di sini materi yang saya bahas. Jika ada pertanyaan, tinggal kalian komen di channel Tian 21. Insya Allah saya akan jawab. Dan semoga bermanfaat materi hari ini.
belajar asik dimanapun dan kapanpun berada. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih.